UTBK 2022. Oke, nggak kerasa kita udah di 86 nomor teman-teman untuk seri pengetahuan kuantitatif UTBK 2022. Bagi teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, silahkan ditonton dulu ya. Dan jangan lupa like videonya teman-teman untuk pembelajaran kali ini. Jadi absennya itu dengan teman-teman like video ini juga komentar di akhir video karena akan ada soal buat teman-teman. Sip. Yuk kita bahas nomor 86 ya. Diketahui matriks A itu adalah ini. Jika determinan A sama dengan 4, maka nilai X adalah berapa? Nah, jadi kalau kita memiliki matriks A nih teman-teman ya, A, B, C, D ya. Kita review aja, maka determinan dari A itu adalah perkalian silang. Determinan itu ngali silang nih, dikurangi dengan ini ya. Berarti AD dikurangi BC. Sip, paham ya? Kalau udah paham ini udah enak banget. Yuk, berarti determinan dari A itu sama dengan 4. Artinya determinan A kan tadi kali silang, kali sono, kali sono. Berarti 2 dikali 1 dikurangi dengan X min 1 dikali dengan negatif 2 sama dengan 4. Oke, berarti di sini 2, ini kali ke dalam aja. Ini kan minus 2, minus kali minus positif lah ya, udah aja jadi positif 2X. Kemudian ini kan positif kali negatif, negatif 2 itu sama dengan 4. Di sini negatif 2, di sini positif 2. Coret aja kan, 2X sama dengan 4. Sehingga nilai X-nya adalah 2. Sip teman-teman ya. Yang A ternyata jawabannya nih. Makasih nih udah jawab ya. Lanjut, 87. Oke, nah silahkan untuk nomor 87 pause videonya lalu kerjakan. 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Teman-teman udah jawab ya. Berapa nih jawabannya? Oke, fx-nya ini. Fx kuadrat adalah ini dan 5. Fx kuadrat itu sama dengan 5fx dikurangi 4. Dipenuhi oleh x1 atau x2. Berarti ini akar-akarnya ya. Berapakah nilai x1 tambah x2? Nah, teman-teman harus udah ngeh kalau udah ada x1 tambah x2 itu langsung ke persamaan kuadrat ya. Jadi kalau ada AX kuadrat ditambah BX ditambah C, misalnya akar-akarnya X1 dan X2, maka X1 ditambah X2 itu adalah min B per A. Ini harus ingat-ingat teman-teman ya. Oke, langsung aja kita bahas di sini Fx kuadrat. Tulis dulu deh. Fx itu kita kuadratin ternyata kan. Itu sama dengan 5 kali Fx, kemudian dikurangi dengan 4 ternyata. Nah, kita punya fx-nya x plus 1. Berarti x plus 1 pangkat 2 itu sama dengan 5 kali x plus 1, kemudian dikurangi dengan 4. Nah, x plus 1 kuadrat itu kan bisa kita jabarkan menjadi x kuadrat. 2 kali 1 kali x berarti 2x. 1 kuadrat berarti 1. Sehingga di sini kali aja. Berarti 5x ditambah 5 dikurangi 4. Sip. Oke, pindah ke kiri semua aja. Berarti x kuadrat min 5 kan pindah jadi min 5 ketemu plus 2 berarti min 3x. Ini kan 1 ketemu 1 ketemu 1 kan pindah nih jadi negatif, berarti 0. Udah beres sebenarnya. Berarti ini bisa langsung x1 ditambah x2 ya, itu adalah ini misalnya akar-akarnya x1 x2 ya, min b per a seperti yang ini ya. Berarti min dari min 3 per 1. Sehingga jawabannya adalah 3. Selesai. D. Apakah ada pertanyaan teman-teman semua ya? Nggak ada. Sip lah kalau nggak ada. Kita lanjut ke nomor 88. Untuk nomor 88, silakan di pause videonya lalu teman-teman kerjakan. Saya berhitung 5, 4, 3, 2, 1. Gimana nih? Udah dapat belum jawabannya? Umur Ulfa sepertiga umur ayah. Sedangkan umur ibu 5/6 umur ayahnya. Waduh, ada ayah, ada ibu, ada Ulfa. Jika umur Ulfa 18 tahun, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q yang tepat? P adalah umur ibu dan Q adalah 36. Nah, kita nyari umur ibu dulu, nanti kita bandingin dengan 36. Kan gitu ya. Berarti umur Ulfa nih sama dengan sepertiga umur ayah. Selesai. Oke. Nah, sedangkan umur ibu itu I ya, sama dengan 5/6 umur ayah juga. Oke.
Jika umur ulfa di sini kita udah punya adalah 18. Tinggal kita substitusiin aja ke sini kan. Berarti 18 sama dengan sepertiga dari A. Sehingga nilai A-nya adalah 18 kali 3 adalah 46. Ya, beres nih A-nya. Berarti kalau A-nya 46, kita punya umur ibu dong. Ya nggak sih? Ibu itu kan 5/6A. Nah, A-nya kita ganti dengan 46. Berarti di sini 5/6 dikali 46. Oke, 46. Bisa nggak dibagi dengan 6? Ya nggak bisa, karena salah. Coba kita cek lagi. 18 kali 3, cuy. Belakangnya aja 4. Berarti 54, cuy. Sorry ya. Berarti ini 54 ya. Berarti 54 bisa dong dicoret dengan 6. Itu dapat 9. Nah, kenapa 56 atuh boy? 54. Jebret, dapatlah 9. 9 dikali 5 adalah 45. Sehingga ibunya adalah 45. Artinya nilai P lebih besar daripada nilai Q. Jawabannya adalah yang A. Sip gitu ya teman-teman ya. Hati-hati dalam perhitungannya ya. 89. Oke, ini nih yang banyak di request adalah tentang kecukupan data. Silakan teman-teman pause videonya lalu kerjakan, oke? Yo, udah beres kayaknya. Ada segitiga ABC, dia itu merupakan segitiga sama kaki ya. Ini informasi dasar. Dan ini pasti berguna banget. AC sama dengan BC. Oke, kita misalnya ini sama dengan gitu aja lah ya. Jadi AC sama dengan BC. Berarti dia sama kaki di sini nih. Nah, kalau dia sama kaki, teman-teman harus udah tahu ya. Sudut di sini itu adalah sama. Berarti di sini kita yang ditanyakan. Oke, berarti di sini segitiga. Ini pernyataan pertama ya, maksudnya bantuan. Yang pertama adalah sudut CAB adalah 40 derajat. Sudut untuk yang kedua, PC merupakan garis bagi. Nah, teman-teman harus udah tahu semua ya. Yang namanya garis bagi itu membagi sudut. Ya, membagi sudut apa? Sama besar. Terus ada yang namanya garis tinggi. Itu membagi bukan membagi sih. Kalau tinggi itu tegak lurus, pasti tegak lurus. Pasti tegak lurus. Terus ada garis apa? Garis bagi, garis tinggi, garis apa? Garis berat ya. Tapi udah ini aja. Oke, di sini bantuan pernyataan pertama adalah sudut CAB adalah 40 ya. Kita cek apakah dia memenuhi atau cukup untuk menjawab. Sudut BPC itu B di sini ya. Nah, di sini yang ditanyain. Berarti apakah cukup? Ini kan 40 nih ya. Kalau kita selidiki di sini kan 40 nih. Berarti oke, kalau di sini 40 otomatis di sini juga 40 dong, karena dia segitiga sama kaki nih, informasi dasarnya. Nah, tapi dia tidak bisa menentukan sudut di sini. Kenapa? Karena walaupun kita udah tahu 40 di sini tuh pasti berapa ya? 40 80. Berarti 180 dikurangi dengan 80 itu adalah 100. Berarti di sini 100. Nah, kita nggak tahu di sini tuh 100 itu ngebagi dua enggak, kan nggak tahu ini garis apa, nggak diketahui. CP itu nggak diketahui, artinya kita nggak bakal bisa menentukan P. Berarti pernyataan 1 belum cukup ya, saya bilangnya BC. Nah, kalau cek nomor 2 ya, ini diketahui PC nya itu adalah garis bagi. Oke, apa itu garis bagi? Nah, garis bagi kan tadi udah dijelasin adalah membagi sudut sama besar. Berarti dia membagi sudut ini sama besar. Nah, apakah dengan membagi sudut tanpa pengetahuan 40-40 ini, misalnya gini nih, set.
Jadi di reset lagi ya, yang 40 ini kita nggak anggap karena itu masing-masing ya pengecekannya. Berarti kalau di sini kita udah tahu garis bagi, nah, garis bagi di sebuah segitiga sama kaki itu sama aja dengan garis tinggi ya. Nah, artinya garis tinggi dia pasti tegak lurus ya. Ya, pasti tegak lurus dan ini mengebagi dua ya. Berarti di sini udah pasti dia siku-siku, yaitu sudut P-nya adalah 90 derajat ya. Jadi garis bagi di dalam segitiga sama kaki itu adalah garis tinggi sama aja. Berarti cukup deh karena dapat BPC. Sehingga jawabannya adalah yang B ya. Pernyataan 2 cukup tetapi pernyataan 1 aja nggak cukup. Oke, paham ya? 99 deh ya terakhir nih. Oh, kok 99? Bener kan? 8. Oh, 90. Diberikan kumpulan data terurut 44 A, B, C. Berarti ini udah berurutan ya. Rata-rata kelima bilangan tersebut adalah 8. Data terbesar diketahui bernilai 3 kali lipat dari median. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q sebagai berikut? Yang ditanya median nih, berarti median. Teman-teman kita urutkan dulu. Udah berurut ya. Tulis ulang maksudnya. Nah, gini ya. Nah, mediannya berapa cuy? Betul, mediannya adalah A. Karena median itu nilai tengah. Sip. Nah, katanya di sini informasinya data terbesar yaitu C, berarti C itu sama dengan 3 kali median. Oke, 3 kali A. Ini dulu informasi yang harus kita ketahui. Kemudian dia kan rata-rata ya. Rata-rata itu kan apa? Rumusnya betul. Jumlah data oke dibagi dengan banyak data. Oke, jumlah datanya berarti 4 ditambah 4 ditambah A ditambah B ditambah C dibagi dengan 8, itu 2, 3, 4, 5 ya. Itu akan sama dengan 8 rata-ratanya ya. Berarti di sini kita punya A ditambah B ditambah C ditambah 8 ya, sama dengan 40. Dari mana? 5 kali 8 aja. Oke, ini sama dengannya harusnya dihapus aja. Berarti di sini A ditambah B ditambah C sama dengan 32. Oke, aman ya. Nah, kemudian kita punya informasi C itu 3A. Ganti aja C-nya jadi 3A ya. Berarti A ditambah B ditambah 3A sama dengan 32. Sehingga di sini B ditambah 4A atau 4A tambah B sama aja. Berarti sama dengan 32. Sip, ini informasi yang kita ketahui. Kemudian bagaimana cara menentukan median ya atau nilai A? Kita nggak tahu B-nya berapa. Nah, dengan cara kita tahu hubungan A, B, C. A itu ya, saya ganti warna aja. A itu ya selalu di tengah-tengahnya siapa ya? Nah, kalau gini, di tengah-tengahnya itu adalah B ya. B itu lebih besar dari A, benar ya? Dan lebih kecil daripada C. Oke. Nah, gimana biar dapat ada B plus 4A gitu? Oh, berarti dikasih aja 4A nih. Jadi di sini B plus 4A ya. Berarti C juga plus 4A ya nggak? Ini juga A plus 4A. 4A ditambah 1 itu 5A. Oke, ada sama dengannya nih. B tambah 4A itu adalah 32. Kurang dari ini kan C itu tadi berapa? C itu 3A, berarti 7A. Nah, berarti dari sini kita udah punya ya. Ada yang merah kita Kita sama dengankan dan yang biru harusnya ini warna biru biar teman-teman kelihatan ya. Berarti di sini warna biru. Set. Nah, gitu ya, bisa kita pecah. Berarti di sini yang merah dulu deh. Yang merah itu 5A kurang dari sama dengan 32. Maka nilai A-nya adalah kurang dari sama dengan 32 dibagi dengan 5. Atau yang 32 kurang dari sama dengan 7A. Berarti nilai A-nya lebih dari sama dengan 32 per 7 ya. Artinya si nilai A itu di antara siapa aja sih? Oke, 32 per 5 di sebelah. Ini kan kurang dari ya. Tapi dia lebih dari 32 per 7, berarti 32 per 7 di sini, kemudian 32 per 5-nya di sini, gitu.
Perlu teman-teman ketahui, 32/7 aja dia jawabannya udah 4 komaan. Ya ini juga pasti lebih gede kan. Ini 4. Oh, berarti si P-nya, dimana nilai mediannya itu adalah lebih besar daripada Q. Berarti jawabannya A. Gitu teman-teman ya. Oke, beres nih. Nah, silakan nomor 91 teman-teman tulis, kerjakan ya. Kerjakan dan hasilnya tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, sampai ketemu di video selanjutnya.